Universitas Seroja. Jadi kuliah kali ini kita akan melihat lebih dalam tentang apa itu nilai-nilai keadilan. Kalau minggu lalu kita sudah melihat apa itu keadilan distributif. Jadi dalam episode kali ini saya akan menyentuh apa itu nilai-nilai kelompok dalam sebuah masyarakat. Saya masih menggunakan buku Keadilan Perspektif Psikologi ini, karyanya Fathur Rahman. Jadi memang banyak terjadi beberapa pelanggaran sosial yang terjadi di masyarakat. Saya melihat ada satu fenomena yang sering kita lakukan, sering kita rasakan di tengah-tengah masyarakat itu. Yang pertama adalah kita sering merasa terpojok dalam sisi keadilan ketika kita diskusi dalam sebuah forum. Jadi di sini dijelaskan nilai kelompok itu lebih kepada bagaimana kritik mendasar terhadap kepentingan pribadi. Artinya adalah ketika kita melihat nilai-nilai kelompok itu muncul di masyarakat, itu artinya ada kepentingan pribadi di balik itu. Mungkin kalian pernah merasakan terpojok dalam suatu forum karena merasa bahwa itu bukan forum kalian, itu adalah forumnya orang lain, meskipun itu adalah teman-teman kalian sendiri. Misalnya kalian bertemu atau gabung dengan grup media sosial dan itu isinya adalah teman-teman kalian selama sekolah, kuliah, ataupun teman-teman komunitas. Tetapi ada satu sisi di antara kalian merasa bahwa itu asing ketika kita diskusi mengenai suatu topik. Nah, ada penggerombolan kelompok. Artinya apa? Artinya ada satu fenomenologi di balik penggerombolan kelompok itu. Misalnya, kalau kita lihat ada beberapa orang yang mengkritik atau tidak suka dikritik, atau bahkan marah ketika temannya dikritik. Atau kita mencoba untuk menawarkan sesuatu kepada orang itu, lalu orang itu justru malah menolaknya. Nah, disitulah keadilan yang minggu lalu kita bahas mengenai distributif keadilan, atau lebih kepada penenangan jiwa itu bekerja. Nah, sekarang kita lebih kepada bagaimana nilai kelompok itu muncul di dalam elemen masyarakat. Nah, elemen masyarakat itu bisa macam-macam tuh. Satu, grup di media sosial itu juga termasuk elemen masyarakat. Lalu kelompok-kelompok tertentu yang isinya cuma 5 orang, 10 orang, yakinlah bahwa itu pasti akan terjadi konflik di dalamnya. Saya tidak percaya kalau memang itu mungkin terjadi konflik, pasti ada konflik di dalamnya. Nah, konflik itu adalah konflik yang bersifat kecil, misalnya kesalahpahaman yang bisa kalau tidak dibahas secara keadilan itu akan menjadi sesuatu yang besar, namanya konflik. Nah, konflik itu di nilai masyarakat itu bisa terjadi karena rasa keadilan yang tidak merata. Contoh, misalnya saya merasa ingin menyumbang sesuatu kepada salah satu kelompok, kemudian kelompok itu merasa tidak membutuhkan karena belum saatnya. Tapi ketika saya sudah bisa berpikir lebih jauh tentang hal itu, lalu saya sampaikan di forum itu, lalu mereka menolak secara halus atau secara kasar gitu kan. Tetapi kita juga bisa melihat kasar atau halus dalam sebuah media sosial itu tidak bisa dideteksi karena dia tidak ada nadanya di situ. Jadi kalau kalian misalnya masuk ke dalam grup-grup tertentu, kemudian ada konflik di situ atau mulai konflik minor di situ, lebih baik menghindar saja karena itu tidak akan pernah terselesaikan. Jadi efektivitas grup WhatsApp, grup media sosial itu hanya untuk penyampai pesan saja. Diskusi itu ya harusnya ketemu. Kalau diskusi itu dilakukan di grup-grup WhatsApp itu takutnya akan terjadi konflik, dan itu konflik yang sangat rendah sekali karena konflik itu bermula dari sisi-sisi yang tidak penting. Nada bicara tidak ada situ. Atau kalau memang kepepetnya itu
menggunakan WhatsApp dengan kondisi yang sekarang ini tidak bisa ketemu dengan teman-teman yang lain, itu pakai voice note. Voice note akan lebih mudah untuk menilai nilai-nilai dalam masyarakat. Artinya apa? Ada solusi yang ditawarkan melalui bentuk nada itu. Voice note adalah salah satu konsep yang sangat mudah untuk meredam konflik itu karena dia ada intonasinya. Tapi selama kita tidak bisa tidak bisa memberikan kode tertentu, memberikan nasihat kepada diri kita sendiri, nantinya terjadi konflik dan itu akan berkepanjangan. Jadi kok saya menyarankan jangan sekali-kali kalian merasa bahwa diskusi di grup itu akan efektif. Ya kalau cuma sekedar diskusi satu arah gitu nggak masalah ya, tetapi itu misalnya sharing-sharing pengalaman itu nggak masalah. Tapi kalau sudah mulai diskusi secara debat itu tolong dihindari karena itu akan menimbulkan konflik. Di sini dijelaskan ada dua elemen penting yang mengarahkan pikiran dan perilaku, terutama pikiran dan perilaku manusia. Yang pertama adalah identitas kelompok. Jadi identitas kelompok ini menjurus kepada nilai-nilai atau nama-nama kelompok tertentu. Kelompok A itu butuh diakui sebagai sebuah kelompok. Kalau dia tidak diakui, maka akan terjadi perang, konflik. Minimal dia konflik logika atau ideologi konflik namanya. Nah, kemudian yang kedua adalah bersifat prosedural kelompok. Jadi yang pertama kan kita bicara mengenai identitas kelompok, kemudian yang kedua prosedural kelompok. Prosedural kelompok ini lebih tertata lagi untuk menimbulkan konflik ya. Artinya begini, kalau prosedural itu tidak tertata dengan baik, artinya pasti akan hancur gitu. Jadi dua tahapan ini yang akan kita pelajari di dalam video ini. Pertama mengenai nilai kelompok atau identitas kelompok, yang kedua mengenai prosedural kelompok. Dua elemen ini ada di dalam masyarakat, terutama di konsep-konsep WhatsApp, konsep-konsep media sosial. Ingat bahwa keadilan di dalam media sosial itu tidak akan pernah terdistributif dengan baik. Kenapa? Karena media sosial itu adalah dia lebih kepada tidak ada redaksional, artinya tidak ada yang bisa mencegah itu untuk berkata apapun. Jadi komunikasi yang baik secara psikologi adalah dia harus menimbulkan nada intonasi suara. Kalau sekedar tulisan itu takutnya persepsi akan bekerja di situ. Saya mengingatkan hati-hati kawan-kawan dengan persepsi, karena persepsi itu bisa menimbulkan perang konflik suku, ras, budaya. Bahkan dengan adanya persepsi kita bisa melihat sesuatu itu bisa sangat berbeda sekali. Sesuatu yang sudah kita susun rapi-rapi itu akan hancur oleh persepsi orang lain. Jadi dalam konteks ini, di dalam episode yang sekarang ini kita bicara mengenai nilai kelompok, kemudian distributif kelompok, kemudian identitas kelompok, kemudian kelompok prosedural itu. Sehingga dari video yang lalu ketika digabungkan akan menjadi satu atau setengah perjalanan untuk menuju ke kesempurnaan keadilan. Jadi saya rasa itu menjadi satu poin penting dalam kuliah hari ini. Itu adalah kenapa saya sebut poin penting, karena itu menjadi landasan utama ketika kita terjun ke masyarakat, terutama di masyarakat sosial. Intinya kita butuh keadilan secara distributif, secara diri sendiri. Kita juga harus waspada kepada identitas kelompok, dan juga kita harus waspada kepada kelompok prosedural. Artinya kalau itu digabungkan akan menjadi satu dilema tersendiri kalau kita tidak bisa memahami apa arti dari keadilan distributif. Saya rasa itu. Jadi nanti kalau sudah selesai bab demi bab akan saya rangkum semuanya apa itu maksud dari keadilan psikologinya, sehingga kita bisa menciptakan suatu komunikasi yang baik, tidak terjadi konflik dan hidup secara berdampingan dengan elemen-elemen yang lain. Saya kira cukup.